Halo guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel saya, Diary PKH. Sahabat YouTube, bagaimana kabarnya hari ini? Semoga sahabat YouTube semua dalam keadaan sehat, tambah rezekinya, dan tentunya semakin sukses. Pada kesempatan kali ini saya akan menginformasikan kepada sahabat YouTube semua tentang jadwal pencairan PKH tahap 2 tahun 2022 sudah diumumkan. Apakah akan dicairkan pada bulan April besok dan dicairkan secara serentak? Untuk mengetahui jawabannya, simak terus videonya, jangan di skip supaya tidak menimbulkan gagal paham dan tentunya salah paham. Bagi yang baru gabung dan baru kenal dengan channel Diary PKH, saya ucapkan selamat datang dan terima kasih banyak. Saya mohon bantuannya kepada sahabat YouTube semua untuk terus mendukung channel Diary PKH dengan cara like, share, komen, dan tentunya silakan di subscribe channelnya, aktifkan notifikasi loncengnya supaya sahabat YouTube semua tidak ketinggalan di video-video terbaru dari channel Diary PKH ini. Dan silakan di share ke grup-grup media sosial sahabat YouTube semua apabila video kali ini bermanfaat. Oke sahabat YouTube, langsung saja saya akan melanjutkan informasinya tentang jadwal pencairan PKH tahap 2 tahun 2022 sudah diumumkan. Apakah akan dicairkan pada bulan April besok dan dicairkan secara serentak? Untuk mengetahui jawabannya, simak video ini hingga akhir ya sahabat YouTube. Nah, di sini saya sudah merangkum beberapa poin yang akan saya sampaikan pada video kali ini ya sahabat YouTube. Nah, poin yang pertama terkait dengan pencairan PKH tahun 2022 ini sudah diumumkan bahwa penyaluran dilakukan per 3 bulan atau per triwulan sekali ya sahabat YouTube. Atau dalam 1 tahun anggaran di tahun 2022 ini bantuan PKH disalurkan sebanyak 4 tahap. Untuk tahap yang pertama ini alokasi Januari, Februari, dan Maret. Kemudian untuk tahap 2 ini adalah untuk alokasi bulan April, Mei, dan Juni. Sedangkan untuk tahap 3 itu untuk alokasi bulan Juli, Agustus, dan September. Dan tahap yang terakhir yaitu tahap 4 itu untuk alokasi Oktober, November, dan Desember ya sahabat itu. Dan ini sudah diumumkan, sudah resmi disalurkan per 3 bulan sekali atau per triwulan sekali ya sahabat itu. Kemudian poin yang kedua, bantuan PKH disalurkan dalam bentuk non tunai ya sahabat YouTube dengan jumlah bantuan yang bervariatif sesuai komponen dan aturan terbaru dari Kementerian Sosial Republik Indonesia di tahun 2022 ini ya sahabat YouTube. Jadi ada beberapa aturan terbaru diantaranya terkait dengan lansia yang bisa masuk perhitungan bantuan PKH ini usianya minimal 60 tahun ke atas. Kemudian untuk komponen ibu hamil ini masih belum bisa terbayarkan karena di DTKS masih belum teridentifikasi ya sahabat YouTube. Nah kemudian poin yang ketiga, bantuan PKH diberikan kepada KPM, keluarga penerima manfaat, dengan tujuan untuk membantu meringankan beban pengeluaran keluarga ya sahabat YouTube. Si KPM itu sendiri yang difokuskan kepada pengeluaran terkait dengan kebutuhan pendidikan untuk yang memiliki komponen anak sekolah tentunya, dan pengeluaran yang terkait dengan kebutuhan kesehatan ini untuk yang memiliki komponen disabilitas, kemudian lansia, dan juga anak balita ya sahabat itu. Poin berikutnya, sesuai aturan terbaru ya sahabat itu, bahwasanya bantuan PKH ini hanya bisa diberikan kepada keluarga penerima manfaat yang terdaftar di dalam DTKS dan datanya ini sudah padu padan dengan Dukcapil. Dan juga bagi yang memiliki komponen anak sekolah, datanya ini sudah sinkron dengan Dapodik ya sahabat itu. Kemudian poin berikutnya, begitu juga sebaliknya apabila si KPM ini tidak terdaftar di dalam DTKS atau terdaftar di dalam DTKS namun datanya ini tidak padan dengan Dukcapil, atau bagi yang memiliki komponen anak sekolah ketika sudah dipadu-padankan antara DTKS dengan Dapodik datanya ini tidak sesuai, maka bantuan PKH tidak bisa diberikan ya sahabat itu. Nah, terkait dengan pencairan PKH tahap 1 tahun 2022 alokasi Januari, Februari, Maret
ini alhamdulillah sudah disalurkan kepada 10 juta KPM PKH. Pencairan dimulai pada minggu terakhir di bulan Februari tahun 2022 kemarin ya sahabat YouTube. Nah, kemudian untuk jadwal pencairan PKH tahap 2 tahun 2022 ini kira-kira kapan disalurkan, kira-kira kapan dicairkan, karena di jagat media sosial utamanya di grup-grup Facebook ya sahabat YouTube, ini sudah ramai diperbincangkan bahwasanya bantuan PKH tahap 2 tahun 2022 besok akan disalurkan, akan dicairkan pada bulan April besok, pada bulan puasa mendekati hari raya sahabat YouTube. Apakah benar? Nah sahabat YouTube, kalau melihat pencairan PKH tahap 1 tahun 2022 kemarin untuk alokasi Januari, Februari, Maret, ini kan disalurkan pada minggu terakhir bulan Februari ya sahabat YouTube, atau bulan kedua ya sahabat YouTube. Maka bisa kita perkirakan pencairan PKH tahap 2 besok di tahun 2022 ini akan disalurkan, akan dicairkan pada minggu kedua ya sahabat YouTube, pada bulan Mei atau tepatnya setelah Hari Raya Idul Fitri ya sahabat YouTube. Jadi bisa dipahami ya. Kemudian perlu diingat bahwasanya bantuan PKH ini diberikan untuk memenuhi kebutuhan pendidikan, kemudian kebutuhan kesehatan. Jadi bukan untuk kebutuhan hari raya ya sahabat YouTube. Jadi perlu diingat-ingat ini ya sahabat YouTube. Maka Kementerian Sosial Republik Indonesia sah-sah saja apabila bantuan PKH tahap kedua besok disalurkan setelah Hari Raya Idul Fitri ya sahabat YouTube. Kemudian poin berikutnya, apakah nantinya di tahap kedua di tahun 2022 besok pencairan PKH ini akan disalurkan secara serentak ya sahabat YouTube? Karena ini juga sudah ramai akan disalurkan serentak ya sahabat YouTube. Jadi kalau melihat pencairan PKH di tahap 1 tahun 2022 ini, kita perkirakan akan masih bertermin ya, atau masih bergelombang ya pencairannya. Jadi mengacu kesiapan data dari pihak Pusdatin Kementerian Sosial Republik Indonesia ya sahabat YouTube. Jadi informasi pada video kali ini, titik poin pentingnya terkait dengan jadwal pencairan PKH tahap 2 tahun 2022, kita perkirakan berdasarkan pencairan PKH tahap 1 tahun 2022 ini akan disalurkan mulai minggu kedua ya sahabat itu pada bulan Mei di tahun 2022 besok, artinya setelah Hari Raya Idul Fitri ya sahabat itu. Apabila nanti memang dari pemerintah, utamanya dari Kementerian Sosial Republik Indonesia, menginginkan bantuan PKH tahap kedua ini dipercepat penyalurannya dan disalurkan menjelang hari raya atau pada bulan puasa, ya kita ucapkan alhamdulillah ya sahabat itu. Artinya entah nanti disalurkan menjelang hari raya Idul Fitri atau pada bulan puasa ya sahabat itu, atau setelah hari raya Idul Fitri tepatnya di minggu kedua di bulan Mei, ya kita manut sajalah ya sahabat itu, kita ikut saja aturan dari pemerintah tentunya. Yang penting disalurkan, yang penting cair sahabat itu ya. Dan ini yang perlu diperhatikan banget nih bagi para KPM, khususnya KPM yang memiliki komponen anak sekolah yang bantuannya tidak cair ya sahabat YouTube. Jadi harus di cross check sahabat YouTube semua. Para orang tua bisa menanyakan ke pihak sekolahan, utamanya ke operator yang menginput data Dapodik, apakah data anak sahabat YouTube semua ini sudah terinput dengan benar atau belum di Dapodik ya sahabat YouTube. Apabila tidak terinput ataupun terinput namun masih kurang lengkap, ya mungkin juga ini yang menyebabkan bantuan PKH tidak bisa cair, karena saat ini aturannya data Dapodik ya sahabat YouTube ini juga akan dipadu padankan dengan DTKS. Apabila tidak sesuai ya sahabat YouTube, maka bantuannya tidak bisa cair tentunya ya sahabat YouTube.
Oke sahabat YouTube, itu informasinya. Semoga video ini membantu bagi sahabat YouTube semua yang bertanya-tanya kapan PKH tahap kedua tahun 2022 dicairkan ya sahabat YouTube. Oke sahabat YouTube, itu informasinya. Sekian, terima kasih. Sampai jumpa di video terbaru di channel Diari PKH yang akan datang. Salam PKH. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.